Luar biasa. Luar biasa. Selamat malam pemirsa, menuju istana kembali hadir ke hadapan Anda. Kemeriahan di sini sudah tidak bisa terbendung, ya. Seakan-akan saya menangkap aura dari kedua sisi ini, mengharapkan besok itu sudah 17 April gitu loh. Iya kan? Luar biasa semangatnya ini gitu loh. Kalau saya yakin ya, ada Bang Mardhani, ada Dr. Gamal, ada Mas Lukman Edi dan juga ada Mas Arya Bima. Ini mereka-mereka ini kayaknya nanti TPS belum buka, tapi mereka sudah nginep di TPS kayaknya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan malam hari ini kami akan mengangkat seperti biasa di Menuju Istana beberapa isu atau beberapa informasi kabar yang kita semua yakin sudah bisa menerima, membacanya dan lain sebagainya. Mulai dari bicara soal khilafah Pancasila, lalu bicara soal keterlibatan ASN. Benarkah terlibat atau tidak? Atau mungkin ada juga penghadangan di beberapa titik wilayah di tanah air terhadap calon presiden, calon wakil presiden kita. Kita akan semua bahas pada malam hari ini, lengkap dengan narasumber. Saya perkenalkan kembali, ada dari TKN, Mas Arya Bima, tepuk tangan. Ada Mas Lukman Edi juga di sini. Dan dari BPN ada Bang Mardhani Alisera. Dan juga ada Dr. Gamal Alvin Said. Luar biasa, sudah semangat. Kita masuk ke tema utama. Kita akan lihat dulu cuplikan pada saat debat Pilpres kemarin, pada saat kedua kubu atau kedua capres ini menjelaskan tudingan yang diarahkan kepada mereka. Salah satunya adalah khilafah dan Pancasila. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Saya juga percaya kok Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. 4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ini kita jadi mau membahas ini, yang mana keduanya sebetulnya sudah mengklarifikasi. Lantas pertanyaannya siapa dong yang masih terus menyebut kalau kubu Pak Prabowo atau Pak Prabowo itu mendukung khilafah, lalu yang di sini mengatakan PKI. Anda bukan? Oh, bukan? Anda bukan juga, Mas? Saya langsung saja mungkin ke Bang Mardhani Alisera terlebih dahulu. Siapa pertanyaannya? Kan kita sudah dengar ya klarifikasinya. Pertanyaannya tentu kan kita ingin tahu siapa yang menjudge atau mengklaim, menstigma, melabelkan khilafah itu ada di tubuh Prabowo Subianto. Iya, sebetulnya wajar ya, Arif, karena menjelang masa kampanye selalu ada positif campaign dan ada negatif campaign. Pak Prabowo sama Pak Jokowi sebetulnya lagi curhat, dua-duanya lagi ada negatif campaign ya. Kalau curhat mah ajangnya nggak usah debat ya. Nggak kenapa, kan debat high tension. Ini yang baik-baikan dulu dah. Mana bagus, malah enak, adem. Jadi kalau buat saya wajar. Kami di PKS kalau menjelang pemilu selalu anti tahlil, anti kunut. Padahal kami punya ketua majelis syuro, jangankan anti tahlil, Habib Salim Segaf Al-Jufri kerjaannya maulid terus, tahlil terus. Tapi selalu ada stigmatisasi. Dan menurut saya trennya menurun ya, karena di debat terakhir justru adu jual gagasan itu bagus. Kalau menurut saya baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi anggap saja kalau ada kasus gini segera laporkan. Kita yakin kok aparat penegak hukum kita bekerja Tapi Anda dengan punya baik. tim dong untuk mencari tahu siapa sih ini asal muasalnya atau yang membakar ini gitu.
Dari sini nggak kira-kira dari sini nggak nih? Dari sini ke situ nggak? Dari sini. Kami khawatirnya gini, kalau TKN sama BPN kita kan sudah punya fakta integritas. Oke. Di KPU kita udah sepakat kita harus membangun kampanye damai, Oke. kampanye sejuk, kampanye cerdas. Justru kami khawatir, makanya hoax ini Arif dan teman-teman bukan musuh Pak Prabowo saja, Oke. musuhnya Pak Jokowi juga. Ya. Paling enak intelijen yang kerja gitu loh. Oke, jadi dipastikan itu hoax ya? siapa. Bahasanya kami nilai itu hoax. Oke, Mas Lukman Edi, Mas Arya, ini Pak Jokowi juga mengklaim dan mengklarifikasi, membantah begitu ya, bahwa tenang Pak Prabowo, nggak hanya Bapak kok Pak. Gitu. Saya juga udah terlalu lama juga istilah PKI itu disematkan kepada saya. Mas Arya mungkin ada ini siapa pertanyaannya? Oh itu isu. Saya biar adil nih, saya gini juga gosok-gosok juga. Yang ini nggak kira-kira nih? Yang ini nggak? Enggak, kalau keduanya saya tahu persis, kenal Pak Jokowi juga kenal Pak Prabowo. Ini kan soal platform pendukungnya kan gitu. Jadi ada kecenderungan misalnya soal khilafah dengan kawan-kawan HTI tidak bisa disangkal walaupun sudah diklarifikasi. Misalnya Pak Mardhani yang waktu itu tak tegur, Kang, apa benar lu ngomong soal ganti presiden? Itu langsung begitu. Di ILC ya waktu itu ya. Kita mah Di akrab. ILC kan. Ini pilihan presiden loh, bukan ganti presiden. Nanti kamu bikin gaduh loh. Saya langsung ngomong sama beliau gitu. Nah, terus kebetulan waktu itu sama juru bicara HTI berdua, maksud Pak Mardhani adalah ganti presiden ditambah ganti sistem. Nah, sistemnya apa? Nah, khilafah yang muncul waktu itu. Jadi waktu itu menjadi isu, berulang-ulang platform itu menjadi narasi-narasi seolah-olah Pak Prabowo itu dijadikan sebagai keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah karena platform pendukungnya ada kecenderungan bernaung menjadi kekuatan pendukung Pak Prabowo. Anda melihat itu nggak? Ada di kubu Pak Prabowo nggak? Yang mantan yang sudah dibubarkan itulah ya organisasi. Mantan-mantan HTI ini kan banyak yang ke Muhammadiyah dan NU. Saya kira sudah tidak masalah ya. Oke. Tahu persis bagaimana kembali kerujukan masalah DITI, masalah negara Islam ini kan masalah yang sudah usang. Artinya kalau Mas Arya Pancasila mengatakan itu sudah kan kembali ke Muhammadiyah dan NU kan ada di dua Pancasila kubu. kan merupakan satu yang sudah final dalam Oke. kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan itu oleh para ulama sendiri. Kalangan minoritas Kristen itu hanya diajak aja jadi negara NKRI ini karena Pancasila. Jadi menghembus-hembuskan lagi kekhilafahan sekarang ini adalah sesuatu yang sudah, saya tidak mengatakan salah benar soal khilafah, kita sudah kebacut punya Pancasila yang akhirnya jadi NKRI kan gitu. Dan kami percaya sama Pak Prabowo, bahkan Pak Prabowo juga pernah bareng-bareng dengan PDI Perjuangan, itu final. Jadi platformnya aja seperti Kang Mardhani ini yang awal-awal ganti presiden itu kemudian bergeser pada ganti sistem khilafah itu. Jadi inilah yang kemudian, loh Kang Mardhani kok jejer sama jubir HTI yang ngomong ganti presiden, ganti sistem. Loh ini kan kemudian terus bergulir ke situ. Oke, Saya kira itu. ada tanggapan dari Mas Arya? Ada tanggapan dan sudah diklarifikasi. Oke. Itu tugasnya teman-teman HTI ini tidak percaya demokrasi. Jangankan dukung Prabowo, dukung PKS juga enggak. Karena buat mereka demokrasi itu tidak sesuai. Begitu. Gitu, Mas Dokter? Ya, pertama begini, saya ingin masuk ke narasi yang mungkin sempat disematkan beberapa minggu terakhir ya. Pancasila vs Khilafah yang mungkin kita ketahui bersama itu dinarasikan oleh beberapa elit ya dari 01 dengan penuh hormat. Saya ingin melihat begini, tantangan kita hari ini itu kalau kita lihat contoh ini ya, survei LSI DNICA bahwa analisis pro Pancasila publik itu mengalami penurunan cukup signifikan di periode Pak Jokowi. Dalam waktu 3 tahun ya, mulai 2015 ke 2018 itu terjadi penurunan 4,1% masyarakat yang pro Pancasila dan itu jauh lebih besar penurunannya dibandingkan periode sebelumnya. 5 tahun sebelumnya 2005 2010 saya lanjutkan dulu ya. Nanamnya itu zaman Ya, SBY, saya panennya lanjutkan dulu. sekarang. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi 2005 Iya. sebentar, 2005 ke 2010 itu turun sekitar 3,5%, 2010 ke 2015 turun 2,3%, tapi 3 tahun Pak Jokowi ini menurunkan sekitar 4,1%. Nah, penyebabnya apa? Kalau LSI DNICA ini ya, menurut LSI DNICA ya, penelitiannya mengatakan Anda pakai data itu ya? Iya, bisa Oke. dicek ya. 3. Satu apa? Faktor ekonomi. Mungkin masyarakat bertanya, apa hubungannya ekonomi sama Pancasila? Ternyata masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1 juta itu mengalami penurunan pro Pancasila 10%. Masyarakat yang penghasilan di atas 3 juta mengalami penurunan 0,2%. Jadi yang di bawah 1 juta itu semakin tidak pro Pancasila 40 kali lipat lebih besar. Satu itu.
Pro apa? Tidak pro Pancasila terus pro apa? Ada lain ya, paham alternatif Ya, apa lain. disebut dong? Tuh, ya seperti yang kita ketahui kan banyak narasi-narasi yang muncul, paham sebut alternatif. dulu. Iya. Iya, paham apa? Ya itu bisa dikonfirmasi Tidak ke pro LSI dari Pancasila, JA. pro apa? Loh, saya kan menyampaikan data yang Enggak, ya data kan ada. Oke. Biar enggak apa-apa. Iya, jadi ada data, saya Menurun pikir pro ada paham Pancasila. alternatif lain kan? Kan Paham tadi alternatif dikatakan iya. Pak Jamal, ada pro Pancasila yang Iya, menurun. oke. Nah, pro Betul. apa kemudian Ya, yang naik? ada alternatif lain seperti yang disampaikan tadi khilafah, saya juga yakin ada maksud saya komunis katakan ya. tuh, Saya jangan, yakin loh. jangan terlalu takut Oh enggak mengatakan takut ya. Saya enggak takut. Saya lanjutkan ya supaya Berarti ini jadi ada. Iya, Ada, saya lanjutkan. kan? Nah, ini menurut survei LSI Indonesia. Nah, Iya, iya, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab Hmm. untuk menyelesaikan masalah ini? Satu. Kedua, ternyata ada faktor lain, yaitu sosialisasi. Nah, ini kan pertanyaannya, mengapa era pemerintahan Pak Jokowi pro Pancasila menjadi turun? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Sosialisasi kita tahu ada BPIP dengan gaji yang cukup signifikan ya. Jadi dua hal itu saya pikir menjadi salah satu pertimbangan bahwa ekonomi, artinya saya tidak ingin mengatakan pemerintahan kali ini gagal mensosialisasikan Pancasila ya, tapi data itu menjadi basis kita untuk mampu menyimpulkan bahwa pemerintahan kali ini kurang efektif dalam mensosialisasikan Pancasila. Satu itu. Lalu kedua, saya pikir mungkin terkait masalah ya ini ekses ya, saya sepakat dengan Pak Mardhani. Padahal Mas Arya Bima dan Mas Lukman ini Pancasilais banget. Iya, Mas. nah Luar tapi biasa. kan kita harus lihat indikatornya, artinya hasil dari kinerja itu Tapi kan ada harusnya- data seperti itu kan ya? Iya, Ada real data. itu. Lalu kedua soal ini mungkin saya sepakat ya, artinya HTI dan itu kan mengharamkan demokrasi, Oke. mengharamkan menyoblos. Jadi nggak mungkin mendukung Pak Prabowo karena bagi mereka pemilu itu haram. Satu. Oke. Ketiga soal ini saya pikir ekses dari Perpu Ormas ya, yang waktu itu menjadi artinya Gerindra, PKS, PAN kan tidak sepakat dengan Perpu Ormas. Yang saya sampaikan begini. Kami melihat bahwasannya yang kita kritik itu sebetulnya bukan pada konteks pembubaran Oke. HTI-nya, Baik. tapi cara-cara yang digunakan Baik. untuk pembubaran HTI yang kita Dr. anggap Gamal? mungkin mohon maaf agak represif. Terima kasih. Saya kutip saja lah mungkin. Pemerintah sekarang kurang mensosialisasikan atau mungkin memaksimalkan makna dari Pancasila. Ya, kalau kita mau lebih memperdalam soal ideologisasi. Itu bukan atas Dr. Gamar ya, Anda mengutip Ya. LSI ya. LSI Oke, ya, oke. 2008. Makanya kalau kemudian kita ingin memperdalam soal ideologisasi Pancasila itu di negara kesatuan Republik Indonesia sekarang, termasuk latar belakang munculnya gerakan radikal, munculnya terorisme di Indonesia, Baik. bukan hanya soal ekonomi, ya. Ini ada transnasional, ya, kemudian ada kepentingan-kepentingan politik yang lain, bukan hanya sekedar ekonomi. Itu kesimpulan BNPT terakhir loh, ya, kemarin disampaikan oleh Bang Hermawan Sulistyo yang meneliti mendalam soal itu. Ada persoalan lain, ya, persoalan lain itu yang oleh Pak Jokowi, ya, saya terus terang, saya di DPR itu pernah mengetuai sebuah tim untuk sosialisasi Pancasila ini. Dan kami pernah melakukan penelitian secara mendalam berkenaan dengan konstruksi ideologisasi nilai Pancasila di dalam di Indonesia ini. Ya. Dan sudah kita usulkan kepada Pak SBY, kita usulkan untuk mendirikan sebuah badan yang mengelola langsung secara masif sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tapi kemudian tidak dilakukan apa-apa. Yang kemudian oleh Pak Ya, Jokowi dibuat baru BPIP, kemudian oleh Pak Jokowi begitu dia melantik, begitu beliau dilantik dan beliau berkomitmen untuk mendirikan badan ini, maka didirikanlah Efektif sampai ke badan grassroots, Pak? pengelola. Ya, ini kan baru 4 tahun didirikan. 4 tahun didirikan. Yang kemudian secara sistematis dasar-dasarnya itu termasuk upaya untuk merubah kurikulum pendidikan kita supaya memasukkan kembali nilai-nilai ideologi Pancasila ini dalam kurikulum pendidikan, itu dilakukan Artinya oleh itu lembaga ini. ditransformasikan ke Ya. kementerian-kementerian, seperti itu. Ya, sekarang itu yang dilakukan oleh Tapi Pak kenapa masih Jokowi. ada data seperti ini, Mas Lukman? Data ini yang disebutkan oleh Bang Arya Bima, ya, bahwa ini dimulai pasca reformasi, tidak ada sama sekali upaya oleh semua komponen bangsa ini untuk kembali mengidealisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini ruang kosong blank selama belasan tahun yang kemudian diinisiasi oleh Pak Jokowi untuk mendirikan kembali. Meskipun 14 tahun, tapi datanya data yang sekarang loh ini. Begitu kuatnya. Ini data-data Itu yang kan kumulatif dari berbagai macam persoalan selama belasan tahun. Ya, ideologi itu bukan hari Itu ini proses, kemudian kata Mas dikelola, Arya. besok langsung berubah, enggak. Oke, tidak Ini seperti membalikan sebuah- telapak tangan, Iya, maksud Anda. Oke. tidak seperti membalikan Oke. sebuah telapak tangan. Tapi Oke. saya ingin menambah satu poin lagi. Ya, tadi disampaikan oleh Bang Dr. Gamal. Dr. Gamal, ya, menyatakan bahwa di DPR, fraksi PKS, fraksi Gerindra, dan fraksi PAN menolak Perpu. Dan itu memang benar. Teman-teman ini keluar dari ketetapan
paripurna DPR pada saat itu ketika menetapkan perpu yang membubarkan HTI. Oke. Wajar kalau kemudian hari ini publik menghubung-hubungkan Dengan kubu mereka. dengan kubu mereka Oke. bahwa Oke. apa namanya kubu 3 fraksi ini Oke. yang kemudian mengusung Pak Prabowo Anda ini perlu dipertanyakan. Anda soal menyisakan idealismenya. tudingan yang harus dijawab oleh Loh, kubu itu bukan dari 02. saya Tapi- sebenarnya sudah lupa diingatkan oleh Dr. Gamal. Saya Bapak sudah Dhani, lupa soal ditahan itu. dulu jawaban Anda ya. Ini Kita jeda dulu ya Mas diingatkan oleh Arya. Dr. Gamal. Dr. Gamal, kami Iya. akan kembali menuju istana akan hadir ke depan Anda.